Halo sobat di Lesin ID. Jadi di sini ada suku banyak PX. Nah, kita disuruh menentukan ada berapa banyak akar bilangan bulat dari PX. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memprediksi terlebih dahulu akar-akar dari PX tersendiri. Caranya gimana? Caranya kita tentukan terlebih dahulu AN dan juga A0-nya. AN itu apa? AN itu adalah koefisien dari X pangkat tertinggi, sedangkan untuk A0 itu adalah konstanta. Jadi kita tuliskan bahwa AN-nya itu dia sama dengan 2, sedangkan A0-nya dia adalah min 3. Nah, setelah kita menentukan AN dan A0, kita cari akar bilangan bulat dari AN dan juga A0. Di mana akar bilangan bulat dari AN kita misalkan B, berarti berapa? Akar bilangan bulat dari 2 itu bisa plus minus 1 dan juga plus minus 2. Kemudian akar bilangan bulat dari min 3 itu ada plus minus 1, kemudian plus minus 3. Dan ini kita misalkannya untuk akar bilangan bulat dari A0 adalah C. Nah, setelah kita menentukan akar bilangan bulat dari AN dan juga A0, maka kita dapat memprediksi kemungkinan akar-akarnya. Di mana kemungkinannya itu dapat kita cari dengan cara C per B gitu ya. Dimana tadi C itu ada 1 dan 3, sedangkan B-nya ada 1 dan 2. Jadi masing-masing 1 dan 3 kita bagi terlebih dahulu dengan 1, kemudian 1 dan 3 kita bagi dengan 2. Ya. Sehingga kita peroleh ini dia sama dengan ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada setengah, dan ada 3/2. Nah, bukan hanya akarnya itu kan enggak semuanya itu positif, jadi ada yang negatif juga. Maka ada juga min 1, min 3, min setengah, dan juga min 3/2. Nah, ini adalah kemungkinan akar-akar bilangan bulat dari PX. Kenapa kita harus mencari kemungkinan ini? Agar nanti ketika kita melakukan Horner, itu tidak terlalu jauh angkanya. Jadi angka-angka yang dicoba kan hanya ada angka-angka yang berada di sini. Nah, inilah fungsi kenapa kita harus tahu kemungkinan akar-akar dari suku banyak. Ya. Nah, sekarang langkah berikutnya baru kita akan menggunakan Horner untuk meyakinkan yang mana sajakah yang merupakan akarnya. Oke, kita buat Horner terlebih dahulu, di mana di sini kita mulai dari koefisien dari X pangkat tertinggi adalah 2, sehingga kita tuliskan 2, berikutnya ada 3, kemudian min 7, kemudian 6, kemudian min 1, dan min 3. Oke, seperti biasa kita uji terlebih dahulu. Nah, kemarin kita tahu bahwa ciri-ciri akar dari 1 dan juga min 1. Di mana ciri-ciri akar dari 1 itu ketika kita jumlahkan semua koefisiennya, apakah dia bernilai 0 atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, apakah dia bernilai 0? Kita coba. Kalau min 7 tambah min 3 tambah min 1, itu dia adalah min 11. 6 tambah 3 tambah 2, itu 11. Nah, mereka kalau dijumlahkan 0 berarti akarnya udah pasti akar yang pertama itu adalah 1. Kemudian kita cek, 2 kali 1 adalah 2, ini 5. 5 kali 1 adalah 5, min 7 tambah 5 adalah min 2, min 2 kali 1 adalah min 2, dan ini 4. 4 kali 1 adalah 4, ini 3, kemudian 3 kali 1 adalah 3. Maka 0 gitu ya.
berarti dia bernilai benar. Kemudian kita cek juga apakah ini masih dijumlahkan hasilnya 1? Tidak gitu ya. Ini hasilnya tidak 1. Kemudian kita cek untuk ciri-ciri yang min 1, apakah seling-selingnya, bilangan yang berselingan ketika dijumlahkan hasilnya sama. 2 tambah min 2 tambah 3 itu adalah 3, 5 tambah 4 adalah 9. Maka tidak. Maka kita dapat mengeliminasi akar 1 dan juga akar min 1. Karena tidak mungkin di corner yang berikutnya itu akarnya 1 dan min 1. Kemudian maka kita harus mencoba angka yang lainnya. Angka berapa itu? Ya angka-angka tadi yang dimungkinkan, yang telah kita daftar di sini. Misalkan kita ingin mencoba 3. Apakah 3 benar atau tidak gitu ya? 2 kali 3, 6, 11, 33, ini 31. Oke, nampaknya 3 bukan, karena semakin besar maka 3 kita eliminasi juga. Kemudian yang berikutnya coba min 3. Oke, jika min 3 berarti ini menjadi 2 kali min 3, min 6, dan ini adalah min 1, 6 gitu ya. Ini adalah 4. 4 kali min 3 adalah min 12. Kemudian ini bukan 6 gitu ya, ada sedikit kesalahan. Jadi ini min 1 kali min 3 itu adalah 3. Nah, ini 1. Kemudian 1 kali min 3 adalah min 3. Ini jumlahkan 1. 1 kali min 3 adalah min 3. Dan ini adalah 0. Berarti akar bilangan bulat yang berikutnya adalah min 3. Nah, untuk akar selanjutnya bagaimana nih? Kita coba juga. Ya. Min 3 boleh, yang setengah boleh, min 3/2 dia juga boleh gitu ya. Sehingga kalau kita coba lagi min 3, 2 kali min 3 itu adalah min 6, ini min 7, ini 21, ini 22, bukan gitu ya. Berarti min 3 itu tidak mungkin merupakan akarnya lagi gitu ya. Berarti kita nyoba angka yang lain. Nah, angka berapa? Kita coba angka setengah. Berarti kalau di sini setengah, 2 kali setengah adalah 1. Ini 0, ini 0, ini 1, ini setengah. Berarti bukan juga. Maka setengah kita eliminasi, tinggal kita coba min setengah. Nah, jika min setengah, ini berarti min, ini min 1, ini min 2, 1, 2, dan min 1 dan 0. Artinya min setengah dia juga termasuk akarnya. Nah, setelah itu kalau kita perhatikan di corner bentuk yang terakhir, ini nggak usah kita cornerkan, karena bentuk ini sudah merupakan bentuk kuadrat di mana dia adalah 2x kuadrat min 2x ditambah dengan 2 sama dengan 0. Jadi tinggal kita faktorkan seperti biasa. Tapi kita bagi dulu dengan 2. X kuadrat min x plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini merasa kesulitan dalam memfaktorkan, jadi cek nilai diskriminannya. Jangan-jangan dia tidak memiliki akar gitu ya. Diskriminannya itu adalah b kuadrat min 4ac, di mana b-nya adalah min 1, min 1 kuadrat adalah 1, min 4 kali 1 kali 1, sehingga diperoleh min 3. Artinya karena diskriminannya itu kurang dari 0, dia tidak memiliki akar real. Maka karena ditanyakan berapa banyak akar bilangan bulatnya, jadi tinggal kita hitung aja. Yang mana yang merupakan bilangan bulat itu harusnya ada 1 dan min 3. Maka jawabannya untuk kasus kita kali ini itu ada 2 akar bilangan bulat. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan lainnya seputar dengan matematika bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.